Halo, terima kasih sudah mau mengikuti untuk wawancara mengenai Lego ini. Boleh saya tahu namanya siapa? Boleh, saya Deborah Mariasti, bisa dipanggil. Oke, baik. Deborah, apakah kamu tahu mengenai Lego? Kalau untuk mainan Lego ya, Ya. biasanya kayak beberapa bongkahan dari Ya. plastik, Ah. yang nantinya bisa dipasang, lalu dijadikan macam-macam. Betul. Apakah kamu tahu Lego sudah membuat set-set untuk orang dewasa? Baru beberapa aja sih untuk yang set-set itu. Beberapa ya. Nah, ini contohnya nih ada set untuk orang dewasa. Ya, ini sih dari bangunan terkenal. Kurang lebih mungkin kamu tahu. Kamu tahu ini bangunan apa? Piramid, bener ya? Betul ya, itu bisa nyontek. Ada tulisannya The Great Pyramid of Giza. Oh iya, ada tulisannya ya Pak? Ada tulisannya. Nah, piramid ini ya set ini dibuat untuk pajangan orang dewasa. Jadi ya sebelum dipajang mereka merakit dulu. Nah, ini kan dari bangunan-bangunan historis yang terkenal. Dan di sini dia sebetulnya ada melambangkan artinya. Apa kira-kira kamu bisa menafsirkan di sekitar sini ada apa-apa saja? Kalau dilihat dari sini sih Ya. ya, ini ada bangunan kecil, Ya, lalu ini ada mungkin pintu masuknya ya. iya betul. Masuk. Ini sebetulnya kuil masuk. Ya karena saya harus membahas ini ya tentunya saya harus membaca dulu ya. Jadi ya ini kuil masuk dari faraonya sebelum dikuburkan di sini. Mereka akan mungkin diangkut dengan kapal sampai di sini diturunkan lalu masuk ke dalam. Dan ini merupakan Sungai Nil. Ini adalah pedesaan tempat para pekerja yang membangun piramid saat itu. Ya, saat ini pedesaannya sudah tidak ada. Ini adalah sebuah obelis, biasa disebut ya di Washington yang mereka juga ada tuh. Mereka meniru dengan Mesir kuno. Ini adalah piramid yang lebih kecil, piramid of Khufu namanya. Dan kamu tahu di Mesir dekat piramid yang ada patung badan kucing tapi kepala manusia. Tahu ingat namanya? Ya? Bukan, itu Sphinx namanya. Oh, spin. Nah, Sphinxnya dulu ada 3. Oh, ini Sekarang- kucingnya. Iya, ya karena ini agak miniatur jadi kita nggak gitu terlihat jelas. Jadi ya sekarang tinggal 1. Nah, ini piramidnya sendiri. Piramidnya kalau di sini digambarkan berwarna putih. Karena zaman dulu dibuat dari batu kapur yang mungkin sering waktu Namanya warna berubah ya. betul warnanya berubah. Nah, di bagian belakangnya sendiri Mungkin nggak sih Pak perubahan warnanya itu karena efek matahari juga enggak ya? Mungkin juga ya ada matahari dan reaksi akhirnya sekarang jadi kuning. Dan di bagian belakangnya kalau kamu lihat, saya lihat ini adalah jalur nyata. Kalau kita berkunjung ke Piramid of Giza, ini jalur untuk ke dalam makam sang faraon. Di sini juga dibuat ini oleh perusahaan Lego, oleh desainernya. Dan yang tidak kalah menakjubkannya, ini kita bisa lepas. Nah, kita bisa lepas. Ini menggambarkan kondisi saat piramid dibuat. Ini coba saya putar biar bisa dilihat oleh para pemirsanya. Ini apa ya Pak? Panci. Bukan. Nah, batu-batunya diangkat. Ini sistem katrol seperti jangkar kapal laut kita putar. Nah, ini dia akan narik. Jadi ini pakai bidang miring. Di sini ada sistem katrol dan juga crane buat ngangkat batu secara vertikal. Ya ini yang dipikirkan oleh para ahli karena kan sudah tidak ada tersisa peninggalan yang mereka mungkin perkirakan saja. Dan juga ya piramid ini bisa dipajang seperti ini. Jadi kita tidak mau pasang yang ini, kita buka nih seakan-akan piramidnya sedang dibuat. Nah kalau kamu sendiri, kalau biasanya Lego yang mainan anak itu suka dirakit. Adik saya sih Pak. Adik saya. Itu ngerakitnya bentuk kapal. Kalau sekarang kamu sendiri sudah dewasa tapi disuruh rakit yang untuk orang dewasa gini mau?
mungkin mau, tapi kalau ada polanya, kalau untuk dikasih bongkahannya aja kayaknya belum ada ide kreatif. Oh iya, itu sulit. Itu biasa ada orang memang kreatif, cuma ini kita diberikan buku manualnya. Ya saya sendiri suruh bikin kayak gini juga nggak bisa. Sulit sekali. Berarti ya kalau gitu ya Lego cukup bisa menginspirasi dan membuat orang dewasa nggak malu main Lego lagi ya kalau bikin ginian ya. Betul. Kalau bikin yang mainan anak-anak apa kan agak malu. Ya kalau saya juga nggak enak. Iya. Kalau ada kayak ini lebih menarik dan juga ya setelah selesai kan bisa kita pajang. Betul. Gitu. Terima kasih nih atas waktunya dan sudah bersedia untuk diwawancara mengenai Lego. Terima kasih Pak. Terima untuk kasih. informasinya juga. Sama-sama. Saya jadi belajar banyak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Halo, salam kepada semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu cantik nih. Boleh tahu namanya siapa? Maria. Maria. Nah, Maria, apakah kamu sendiri saat ini ada bermain Lego atau mengetahui tentang permainan Lego? Tahu Lego iya, cuman main enggak. Waktu kecil ada main? Enggak. Kalau sekarang kamu disuruh main Lego, mau gak? Yang kayak ya biasanya dimainin anak-anak itu. Mau nemenin nih ya? Nemenin. Kalau main sendiri? Main sendiri kayaknya pengen sih, cuman kayaknya enggak deh. Karena boleh tahu alasannya kenapa? Mungkin lebih nggak ada waktu ya. Oh, nggak ada waktu. Oh, bukan karena wah, bukan kayak mainan anak-anak nggak seperti itu. Justru mainan Lego ini menurut saya nggak cuma untuk anak-anak sih, banyak kan advance justru. Maksudnya yang perlu menurut saya, walaupun ada panduannya, menurut saya tuh orangnya harus paham benar posisinya, harus bisa baca panduannya dengan benar. Oke, kenapa saya tanyakan ini? Karena banyak orang waktu kecil suka main Lego, begitu udah besar mereka nggak main lagi. Ya memang seperti yang kamu katakan, kadang ada karena alasan waktu, tapi ada juga karena mereka malu kan mainan Lego identik dan anak-anak dan temanya juga anak-anak, jadi kadang orang masih mau main malu. Ya oleh karena itu perusahaan Lego ya ada menciptakan lini khusus untuk orang dewasa sekarang. Ada bunga-bungaan, mungkin arsitektural, kendaraan dan lain-lain. Nah ini kebetulan salah satu dari lini arsitektur. Jadi ya setelah jadi kita bisa lihat seperti ini. Dan setelah kita rakit dengan mengikuti panduan tentunya seperti yang kamu katakan, setelah ini selesai bisa juga berfungsi sebagai pajangan. Jadi ya kita pajang di kantor, meja kerja maupun di rumah kan tidak kelihatan mainan ya. Menurut saya tidak kelihatan seperti mainan. Menurut kamu? Ya menurut saya juga gitu. Jadi lebih kayak karya seni ya jadinya ya. Ya betul, karya seni atau buat pajangan. Jadi ya lebih profesional ya. Kalau kita tahu di kantor yang ada polisi pemadam kebakaran kan lucu. Ya benar. Ya ini pun ditaruh di rak sini masih terlihat menarik. Nah, kira-kira kamu apa mengetahui ini arsitektur penggunaan apa? Oh ini sangat jelas dari kamu, dari komposisi warnanya, sama bentuknya. Ini piramid. Waduh, betul sekali ya. Ini suasana di diorama ini mencerminkan saat piramid waktu baru dibuat lah. Jadi masih ada pedesaan orang-orang yang melakukan konstruksi maupun yang para senimannya. Di sini ada kuil, ada sphinx. Ya, sphinxnya ada 3, sekarang tinggal 1. Ini ada Pyramid of Khufu yang lebih kecil dan tentu saja ini Pyramid of Giza yang paling besar. Nah, di lain itu pada sisi belakang saya tunjukkan dulu ke para penonton. Nah, ini ada jalur untuk ke kuburannya, kuburan San Farao, makamnya tentunya ke kuburannya makam, nah, lebih eksklusif. Nah, ini jalurnya. Jadi saat kita ke Mesir kita mau masuk ke piramidnya, jalur makam yang dilalui sama di sini. Juga ini kita pajang seperti ini, bosen kita kita bisa buka. Nah, ini akan menunjukkan saat piramidnya masih tahapan konstruksi. Jadi di sini kita bisa lihat ada crane, ada sistem seperti katrol, landasan miring. Kita tinggal putar ini, seperti putarnya mungkin sistem jangkar di perahu kapal laut, kita putar ya akan ini tertarik. bikin ya kalau ini Iya, naik.
ini putar, ini nanti ditarik ya. Juga ada crane untuk mengangkat secara vertikal. Cuma ya sebenarnya ini diprediksi para ilmuwan karena peninggalannya sudah tidak ada. Mereka mungkin berpikir gimana cara buat mengangkat batu-batu ke atas seperti itu, dan ya kreativitas dari desainer Lego, mereka bisa berpikir sejauh itu untuk mengikutsertakan hal-hal tersebut di dalam desain ini. Jadi ya hal yang paling baik dari Lego adalah para desainernya biasa juga kreatif, bisa memikirkan sejauh itu. Apalagi ya kita orang dewasa kan sangat kritis, kalau tidak sesuai kan kita protes. Ya berarti kalau misalkan kamu ada waktunya, ada kesempatan untuk merakit Lego orang dewasa seperti ini, tertarik? Iya. Tertarik ya? Enaknya kalau bisa ada temennya, lebih seru. Oh, kalau mengenai temennya itu ada beberapa set dari Lego memang dibuat untuk dirakit bersama. Jadi mereka Lego itu akan pecah setnya jadi bagian kecil-kecil, setiap orang dapat bukunya. Oh, iya, seru, Ya, seru, seru. mereka udah mulai buat seperti itu. Itu Iya, ada. seru, seru, seru. Cuma ya coba kita lihat ke depannya nanti ada set yang bisa dibuat seperti itu, ya mungkin bisa kita rakit bersama-sama. Nah, kalau gitu Maria, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk memberikan komentar dan masukan atas Lego ya. Ya, terima kasih Pak Iwan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi semua.